Selamat pagi, saya ucapkan kepada Bapak dosen Digital Society. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami kelompok 39 mempresentasikan poster kami yang berjudul Pertanian Cerdas Berbasis Internet of Things atau IoT. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Next, bisa di next. Yang pertama yaitu Putri Puspitasari dengan NIM 2207521020. Yang kedua Nikade Rista Purnami Dewi dengan NIM dengan 3 digit NIM terakhir 021. Yang kemudian I Gusti Fridayanti dengan 3 digit NIM terakhir 027. Kemudian Luh Komang Niken Mahaswari dengan 3 digit NIM terakhir 032. Kemudian Nikomang Tias Pratiwi dengan 3 digit NIM terakhir 034. Kemudian Putu Arik Arianti dengan 3 digit NIM terakhir 035. Kemudian Nikomang Yuni Marcelawati dengan 3 digit NIM terakhir 036. Kemudian Igede Bayu Permana dengan 3 digit NIM terakhirnya 039. Kemudian Nikade Indah Adisari Ketiase dengan 3 digit NIM terakhir 045. Kemudian Nikade Wahyu Sandeta Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 056. Kemudian Feby Sita Kanipiau dengan 3 digit NIM terakhir 093. Kemudian Nyoman Insandori Sutama dengan 3 digit NIM terakhir 150. Dan kemudian Nikade Nari Purnamisari dengan 3 digit NIM terakhir 155. Adapun next pembahasannya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Putri izin untuk menjelaskan untuk pembahasan yang pertama, yang di mana pertanian cerdas berbasis Internet of Things atau IoT itu merupakan penerapan teknologi digital yang mengintegrasikan sensor, perangkat pintar, dan juga jaringan internet untuk memantau serta mengelola aktivitas pertanian secara real-time dan juga berbasis data. Konsep ini juga memungkinkan proses pertanian dilakukan secara lebih presisi dibandingkan metode tradisional. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Rista. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai pentingnya transformasi digital pada sektor pertanian. Nah, di mana transformasi digital di sektor pertanian ini menjadi penting seiring meningkatnya tantangan global seperti perubahan iklim, keterbatasan sumber daya air, serta tuntutan peningkatan produktivitas pangan secara berkelanjutan. Nah, teknologi IoT berperan sebagai solusi inovatif dalam mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat. Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Wina Ferdianti. Di sini saya akan menjelaskan topik materi saya, yaitu bisa di next. Pertanian cerdas berbasis IoT, ketahanan pangan, inovasi, dan efisiensi. Desa Jatiluwih Tabanan, sistem pertaniannya masih didominasi oleh pola irigasi manual dan pengalaman turun-temurun, sehingga saat ini kurangnya responsif terhadap perubahan kondisi cuaca dan kebutuhan tanamannya. Dan kondisi ini berpotensi menurunkan efisiensi penggunaan airnya dan hasil panen dari desa Jatiluwih tersebut. Next materinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Niken Mahaswari akan melanjutkan rekan saya yaitu permasalahan tersebut berdampak pada penggunaan sumber daya yang belum optimal, meningkatnya biaya produksi, serta risiko gagal panen akibat ketidaktepatan waktu penyiraman dan pemupukan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Niko Mangtias Pratiwi akan melanjutkan materi yaitu penerapan Internet of Things atau IoT. Nah, yang di mana penerapan Internet of Things atau IoT ini dilakukan melalui pemasangan sensor kelembahan tanah, suhu, dan cuaca yang terhubung dengan sistem digital untuk memantau kondisi lahan secara berkelanjutan. Nah, yang di mana data yang dikumpulkan pada sensor ini akan memberikan informasi yang aktual mengenai kebutuhan tanaman. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Ari Arianti, izin melanjutkan materi yang di mana informasi yang dihasilkan oleh sistem IoT ini digunakan untuk mengendalikan irigasi otomatis sehingga penyiraman hanya dilakukan ketika tanaman benar-benar membutuhkannya, yang pada akhirnya ini meningkatkan efisiensi penggunaan air dan energi. Untuk selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya.
Baik, perkenalkan saya Yuni Marcella, izin melanjutkan materi yaitu tujuan dan manfaat. Jadi penerapan IoT ini dalam pertanian bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, menekan biaya operasional, serta mendukung praktik pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di wilayah pedesaan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertanian cerdas berbasis IoT, ketahanan pangan, inovasi, dan efisiensi. Nah, yang pertama itu ada ketahanan pangan. Nah, program pertanian cerdas berbasis Internet of Things berkontribusi terhadap SDG 2 atau sering disebut Zero Hunger melalui peningkatan produktivitas dan stabilitas hasil pertanian yang diperoleh dari pemantauan kondisi lahan secara real time, sehingga ketahanan pangan masyarakat dapat terjaga dan risiko gagal panen dapat diminimalkan. Baik, untuk dorongan inovasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi. Saya Indah. Di sini saya akan membacakan materi dari dorongan inovasi, di mana penerapan teknologi IoT di sini dalam sektor pertanian pedesaan mendorong proses modernisasi dan juga inovasi teknologi yang sejalan dengan SDG 9 atau yang terdiri dari industri, innovation, dan juga infrastruktur. Melalui penguatan infrastruktur digital tersebut, serta peningkatan kapasitas produksi berbasis teknologi. Baik, sekian materi saya akan lanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Sandita Dewi. Izin melanjutkan materi terkait dengan efisiensi sumber daya. Jadi, pengelolaan sumber daya pertanian seperti air, pupuk, dan energi secara efisien melalui sistem IoT mendukung tercapainya SDG atau Sustainable Development Goals yang ke-12, yaitu Responsible Completion and Production dengan menekan pemborosan sumber daya dan mendorong praktik produksi yang lebih berkelanjutan. Jadi penerapan ini relevan di Desa Jatiluwih di mana sensor IoT dapat membantu memantau kelembapan tanah dan kondisi cuaca secara real time sehingga penggunaan air dan sistem irigasi subak menjadi lebih tepat dan tidak berlebihan. Selain itu, IoT memungkinkan pemupukan dilakukan sesuai kebutuhan tanaman padi sehingga mengurangi penggunaan pupuk kimia dan menjaga kesuburan tanah. Penggunaan energi pada alat pertanian juga lebih efisien karena hanya dioperasikan saat diperlukan. Jadi dengan demikian, IoT berperan sebagai pendukung teknologi yang memperkuat kearifan lokal sekaligus mendorong pertanian Jatiluwih yang berkelanjutan dan bertanggung jawab sesuai dengan tujuan SDG. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya mengenai kemampuan sistem IoT. Jadi kemampuan sistem IoT atau Internet of Things ini dalam memantau kondisi cuaca dan lingkungan secara berkelanjutan, memperkuat upaya adaptasi terhadap perubahan iklim, sehingga mendukung SDG 13 atau Climate Action melalui pengurangan dampak risiko iklim terhadap sektor pertanian. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Sandori, izin untuk membacakan kesimpulan dari materi-materi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya. Jadi dengan demikian, pertanian cerdas berbasis Internet of Things atau IoT ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya masyarakat desa yang mandiri secara pangan, adaptif terhadap teknologi, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nari. Berikut adalah referensi yang mendukung materi kami. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga inovasi pertanian cerdas berbasis IoT ini dapat menjadi solusi masa depan yang berkelanjutan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.